Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi berhasil mengevakuasi 2 korban selamat dari lokasi pembantaian pendulang emas, sementara 11 korban tewas masih berada di TKP. Langgar batas negara saat mencari ikan, 40 nelayan asal Indonesia ditangkap tentara Papua Nugini. Dua pekan cuaca buruk, ratusan kapal pencari ikan berlindung di Pelabuhan Merauke. Seorang bocah ditemukan tewas setelah hilang terseret arus laut di Pantai Kekwa, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan. Febriana, bocah berusia 11 tahun, pada hari Sabtu berwisata di Pantai Kekwa. Saat tengah asik berenang, dirinya terseret ombak dan arus kencang sehingga hilang. Tim SAR bersama keluarga korban berusaha mencari korban selama beberapa jam, namun naas korban ditemukan sudah meninggal dunia. Keluarga korban langsung mengevakuasi jenazah ke kampungnya di sekitar Pantai Kekwa dan korban langsung dimakamkan. Sebuah pos keamanan yang berada di Jalan Leo Mamiri, Kabupaten Mimika, dibakar sekelompok pemuda. Pembakaran itu menyebabkan seluruh bangunan pos keamanan ludes. Sebuah mobil damkar dikerahkan ke lokasi, namun angin kencang membuat pos cepat terbakar. Polisi mengimbau pelaku segera menyerahkan diri, karena polisi sudah mengantongi ciri-ciri pelaku. Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua bersama Polres Pegunungan Bintang bersenjata lengkap menempuh medan berbukit dengan berjalan kaki selama 1 jam. Aparat berhasil menemukan ladang ganja yang tersebar di hutan Kampung Eksibidin, Distrik Serambakon. Temuan ini berdasarkan laporan masyarakat yang menemukan tanaman ganja yang ditanami secara tumpang sari dengan tanaman singkong di celah berbatuan. Polisi berhasil menyita lebih dari 400 batang pohon ganja siap panen dan tanaman ini langsung dimusnahkan di lokasi. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Pimpinan Pusat Forum Independen Mahasiswa Papua berunjuk rasa. Unjuk rasa mahasiswa digelar di berbagai titik, salah satunya di Jalan Expo Waena. Dalam aksinya, puluhan mahasiswa membawa spanduk dan pamflet. Mahasiswa tidak diizinkan melakukan unjuk rasa ke kantor DPR Papua dan hanya boleh berorasi di pinggir jalan. Dalam orasinya, mereka menuntut pemerintah menutup perusahaan tambang Freeport dan menolak RUU TNI. Setelah menyampaikan orasi, puluhan mahasiswa ini membubarkan diri dengan tertib. Peredaran narkotika di Merauke sangat mengkhawatirkan karena menyeret pelajar. Satuan Narkoba Polres Merauke meringkus 3 orang pelajar karena mengedarkan ganja. Salah satu di antaranya masih duduk di bangku SMP.
Ketiga pelajar ini sudah lama menjadi target Polres Merauke dan mereka ditangkap ketika sedang bertransaksi dengan pemakai. Polisi saat ini masih memburu sejumlah pelaku lainnya yang diduga ikut terlibat dalam peredaran ganja. Polisi meminta mereka menyerahkan diri karena sudah mengetahui identitas para pelaku. Ketiga pelajar itu diancam hukuman penjara 7 tahun. Sebanyak 7 lapak yang ada di pasar tradisional Yotefa, Kota Jayapura, Papua, ludes terbakar. Kebakaran diduga karena korsleting listrik dari salah satu lapak sembako. Api yang membesar kemudian merambat ke lapak pedagang lain yang berdekatan. Warga sempat memadamkan api dengan peralatan seadanya. 4 mobil petugas pemadam kebakaran dikerahkan dan 1 jam kemudian api baru bisa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Aparat gabungan TNI Polri mengevakuasi jenazah pensiunan anggota Polri Jamal Renhoat yang gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata di Kampung Wuyuki, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada hari Senin. Jenazah korban baru dievakuasi pada hari Selasa ke Mimika untuk dimakamkan keluarganya. Jamal Renhoat adalah mantan Kapolsek Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Jamal meninggal dunia akibat luka tembakan pada bagian pipi hingga tembus ke leher belakang saat dirinya tengah berjaga di kios. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.